Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arsenal di jalur perburuan gelar. Arsenal tercatat sudah meraih 6 kemenangan dari 7 matchday Premier League. Hasil itu adalah yang terbanyak daripada kontestan lainnya. The Gunners juga sukses merebut puncak klasemen dari Manchester City. Arteta kemudian ditanya apakah Arsenal sudah dalam perburuan gelar juara. Anda bisa bertanya kepada saya setiap hari ini kami berada di puncak liga. Kami menunjukkan bahwa kami ingin berada di sana dan itulah yang akan kami lakukan, ujar Arteta. Manchester United hidupkan kembali rencana boyong Antoine Griezmann. Manchester United dilaporkan akan mendatangkan striker pinjaman Atletico Madrid Antoine Griezmann pada bursa transfer Januari mendatang. United diperkirakan telah tergoda untuk mengontrak Griezmann musim panas lalu, tetapi pihak setan merah akhirnya memilih untuk memprioritaskan target lain. Di sisi lain, kontrak pinjaman Griezmann yang rumit dengan Barca bikin kesabaran Griezmann menipis dan ingin pergi secara permanen pada Januari nanti. Maka Manchester United bisa menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bayern masih percaya Nagelsmann. Ada yang sedang tak beres dalam penampilan Bayern dan kini Nagelsmann menjadi sorotan karenanya. Rumor bahwa Bayern tengah mendekati Thomas Tuchel pun muncul. Meski begitu, CEO Bayern, Oliver Kahn, menyatakan pihaknya masih percaya kepada Nagelsmann. Manajemen di Rotten memastikan kursi pelatih 35 tahun itu masih aman. Kami tetap yakin terhadap Julian. Jelas dia khawatir, namun semua orang pun demikian. Kami juga tidak sedang berdiskusi dengan pelatih manapun, ujar Kahn. Sadio Mane menyesal tinggalkan Liverpool dan tak bahagia di Bayern Munich. Sadio Mane menjalani start apik di Bavaria dengan mencetak 3 gol di 3 pertandingan pertama, tetapi saat ini sudah melakoni 5 laga tanpa masuk papan skor. Bekas gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, menilai Sadio Mane tidak merasa bahagia di Bayern Munich. Ia berkata bahwa winger Senegal itu belum nyatu dengan ruang ganti di Rotten semenjak hijrah ke Allianz Arena. Saat ini tak ada yang membahas Mane, dia terlihat terisolasi dan jarang terlibat dalam pertandingan. Dia tidak terlihat bahagia, ujar Dietmar Hamann. Monza raih kemenangan perdana di Serie A lawan Juventus pula. Monza mencatat sejarah dengan meraih kemenangan perdana di Serie A pada akhir pekan ini. Lawannya pun tak main-main, yaitu Juventus. Sejak memastikan promosi ke kasta teratas Liga Italia untuk pertama kalinya pada musim ini, Monza banyak berbenah. Namun perjalanan mereka tak selalu mulus. Monza selalu menelan kekalahan di 5 laga awal. Bianconeri juga tengah dalam tren buruk. Juventus yang tengah diterpa badai cedera tampil memble dan hal itu dimanfaatkan oleh Monza. Seandainya Dybala main. AS Roma kalah dari Atlanta. Meski mendominasi dan menciptakan banyak peluang, Jose Mourinho menyebut Roma cuma kurang sedikit sentuhan tambahan untuk menang. Ia memperkirakan jika Paulo Dybala bermain, hasilnya bisa berbeda. Dybala sebenarnya masuk daftar starter AS Roma untuk laga malam tadi, namun mengalami cedera otot saat pemanasan dan batal turun bertanding. Dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan, kami bisa berspekulasi bahwa dengan Paulo Dybala di lapangan, maka hasilnya mungkin berbeda, kata Mourinho. Kontroversi Atletico versus Madrid, pantaskah Hermoso di kartu merah? Atletico Madrid kehilangan Mario Hermoso di masa injury time, kartu merahnya menjadi kontroversi. Keputusan wasit menjadi dipertanyakan apakah dorongan tersebut layak diganjar kartu kuning kedua. Ceballos sendiri bereaksi dengan teatrikal usai didorong dan memegangi kepalanya. Kiper Atletico Jan Oblak yang telah mengamati tayangan ulang insiden tersebut merasa tindakan Hermoso tak cukup parah untuk diacungi kartu merah kedua. Saya sudah melihat videonya, wasit dekat dengan kejadian dan saya nggak tahu apa yang dia lihat. Tetapi saya sih nggak melihat apapun yang cukup keras, kata Oblak. Peran Rafael Leao di AC Milan terlalu besar untuk digantikan siapapun. Tanpa Rafael Leao, AC Milan bukan apa-apa.
22 tembakan yang diciptakan Milan saat bersua Napoli hanya satu yang menjadi gol. Pioli mengakui bahwa Milan begitu lemah ketika tiba di kotak penalti Napoli. Padahal jumlah tembakan yang diciptakan Milan itu tidak sedikit. Kehilangan Leao jadi faktor terbesar yang membuat Milan tidak bisa berbuat banyak. Leao tidak hanya bisa jadi penuntas peluang, tetapi juga kreator serangan. Dengan kata lain, Leao telah menjadi ruh dari serangan Milan di awal musim ini. Perannya terlalu impresif untuk bisa digantikan. Dipecundangi Napoli, Pioli akui keunggulan mereka. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak mau menyalahkan pemainnya atas kekalahan dari Napoli. Dia menyebut Partenope memang lebih baik dari timnya. Meski demikian, dia menilai Rossoneri sudah tampil bagus dalam pertandingan ini meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka. Napoli mencetak 4 gol melawan Liverpool, jadi kami tidak bisa berpikir untuk tidak kebobolan. Meski penampilan kami bagus, tetapi kami kalah, jadi kami harus berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi, ujar Pioli. CEO Juventus, gila kalau pecat Allegri sekarang. Kekalahan Juventus dari Monza 0-1 membuat desakan agar Massimiliano Allegri dipecat kian santer. Namun kursi pelatih Allegri tampaknya masih akan aman. CEO Juventus Maurizio Arrivabene menegaskan klub akan sabar dengan Allenatore berusia 55 tahun itu. Soalnya Allegri menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Akan betul-betul gila untuk memecat Allegri sekarang. Allegri itu punya sebuah rencana di Juventus untuk dikembangkan dalam 4 tahun ke depan, ujar Arrivabene yang dikutip dari cuitan jurnalis top Fabrizio Romano. Mantan bek Barcelona dapat kartu merah tercepat dalam sejarah Liga Prancis. Jean-Claire Todibo mendapat kartu merah tercepat dalam sejarah Liga Prancis. Todibo diusir wasit setelah hanya 9 detik pertandingan antara Nice versus Angers. Todibo melanggar striker Angers Abdallah Sima yang berpeluang mencetak gol dan memaksa wasit mengusirnya dari lapangan. Di laga tersebut, tuan rumah kalah dengan skor 0-1. Hanya di Liga Prancis, Todibo juga menjadi salah satu pemain kartu merah tercepat dalam sejarah sepak bola. Mantan pemain Barcelona itu sudah mengkoleksi 2 kartu merah musim ini. Usai kalahkan Lyon, Christophe Galtier puji performa PSG. Paris Saint-Germain kembali menuai hasil positif pada lanjutan pertandingan Journey ke-8 Ligue 1. Pasalnya saat tandang ke markas Lyon, Les Parisiens meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Sesaat setelah laga usai, Christophe Galtier mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan oleh timnya. Galtier juga memuji penampilan para pemainnya. Ini merupakan kemenangan penting jika melihat hasil yang diraih oleh tim lain. Sangat penting untuk meraih kemenangan dan kembali ke puncak klasemen, ujar Galtier seperti dilansir dari laman resmi PSG. Hutang budi, Benjamin Pavard rela mati demi Didier Deschamps. Bek sayap Prancis itu mengaku siap mati untuk Didier Deschamps, sebagaimana ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pelatihnya di tim nasional. Benjamin Pavard menjadi pemain reguler untuk Les Blues di bawah arahan Didier Deschamps sejak mengukir debutnya pada 2017. Sejauh ini mengukir 45 penampilan untuk tim pimpinan Deschamps. Pavard berharap untuk mendapatkan posisi bek kanan di tim Prancis untuk Piala Dunia mendatang di Qatar. Deschamps kadang-kadang memilih untuk menggunakan skema 3 bek tengah dan meninggalkan Pavard di bangku cadangan. Gagal menang di 4 laga terakhir Bundesliga, Julian Nagelsmann angkat suara. Bayern Munich mulai kesulitan meraih kemenangan di Bundesliga, yang mana mereka hanya meraih 3 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan dalam 4 laga terakhir di kompetisi kasta tertinggi Jerman tersebut. Situasi itu membuat pelatih Bayern, Julian Nagelsmann, mulai buka suara. Dia menyebutkan bahwa timnya masih memiliki beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi untuk kembali ke jalur kemenangan. Ia pun berseloroh apabila Bayern tak akan meraih kemenangan lagi di Bundesliga jika mereka masih memperagakan permainan seperti laga melawan FC Augsburg. Usai diajar Udinese, Samir Handanovic akui Inter main jelek. Kiper Inter Milan Samir Handanovic memberikan komentar terkait kekalahan telak 3-1 yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Udinese tadi malam. Handanovic mengakui bahwa Inter tampil buruk pada laga tersebut. Pertama-tama kami harus memberi selamat kepada Udinese. Mereka unggul dalam segala hal, dalam duel, dalam hal intensitas,
dalam cara mereka mengatur segalanya. Pertandingan tetap seimbang sampai akhir, tetapi mereka melakukan lebih baik dari kami dan pantas mendapatkan kemenangan, ujar Handanovic seperti dilansir dari laman resmi Inter. Juventus takluk dari AC Monza, Angel Di Maria minta maaf. Juventus FC takluk 0-1 dari AC Monza di Stadio Brianteo. Angel Di Maria mendapat kartu merah lantaran menyikut Armando Izzo. Setelah pertandingan, pemain 34 tahun itu mengeluarkan pernyataan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Karena ini merupakan tindakan kekerasan, Di Maria hampir pasti akan menerima lebih dari larangan 1 pertandingan, sehingga diperkirakan akan diskors untuk 2 pertandingan Serie A melawan Bologna dan AC Milan. Saya ingin meminta maaf kepada semua pihak atas reaksi tidak pantas yang saya lakukan di lapangan, tulis Di Maria. Juan Mosso jadi korban kemenangan Atlanta atas AS Roma. Atlanta baru saja menang 1-0 atas AS Roma di pekan ke-7 Serie A, namun raihan 3 poin itu memakan korban setelah kiper utama Ladia yaitu Juan Mosso mengalami cedera serius di kepala dan wajahnya. Kiper asal Argentina itu hanya bertahan di lapangan selama 8 menit saja, setelah ia tak sengaja berbenturan dengan rekan satu timnya sendiri yaitu Merih Demiral. Setelah benturan tersebut, Mosso seketika tampak linglung dan terjadi pembengkakan besar di bagian tulang pipinya. Melansir laporan terbaru, Mosso seusai benturan langsung dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Roma. Sudah terlanjur kecewa, Real Madrid tak sudi kejar Kylian Mbappe lagi. Real Madrid kemungkinan besar tidak ingin mengejar Kylian Mbappe lagi pada bursa transfer mendatang. Pasalnya Los Blancos sudah terlanjur kecewa dengan Mbappe, karena Mbappe justru memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG hingga Juni 2025. Sekalipun ex-pemain AS Monaco itu akan dijual oleh PSG pada bursa transfer musim panas 2024, Real Madrid disebut lebih memilih untuk mengalihkan dana dan perhatian mereka kepada hal lain. Los Blancos ingin melakukan perubahan pada posisi lain yang dirasa lebih penting dan darurat. Ancelotti puji sang pembeda Valverde dan Rodrigo. Los Blancos kini menuju jeda internasional dengan rekor kemenangan 100% mereka pada 2022-2023. Real Madrid berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Carlo Ancelotti tanpa sungkan memuji sang pencetak gol Rodrigo Goes dan Fede Valverde. Rodrigo dan Fede sangat spesial karena mereka adalah pemain sepak bola modern sekarang. Keduanya telah banyak berkembang dan kami senang karena mereka melakukannya dengan sangat baik. Bermain di posisi yang berbeda dengan atribut fisik dan teknik, kata Ancelotti. Oblak yakin Atletico Madrid bisa segera bangkit usai dikalahkan Real Madrid. Kiper Atletico Madrid Jan Oblak yakin akan ada reaksi positif setelah kekalahan timnya 2-1 dari Real Madrid di Estadio Civitas Metropolitano. Meski kekecewaan pahit yang mereka rasakan setelah kalah dari rival sekota Real Madrid, Oblak sendiri siap untuk bangkit kembali saat kompetisi antar klub dimulai lagi pada Oktober nanti setelah jeda internasional. Dalam kamar ganti ada kritik untuk diri sendiri dan permintaan maaf dalam skuad. Kami akan meningkat dan apa yang telah terjadi tahun lalu tidak akan terjadi lagi sekarang, ujar sang kiper via Diario AS. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!